Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tahsin atau perbaikan huruf pada huruf kaf, lam dan huruf mim. Huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf kaf. Huruf kaf, makhrajnya adalah atau tempat keluarnya di pangkal lidah mengarah ke langit-langit keras di atas makhrajnya huruf qaf. Kalau sebelumnya kan kita telah mempelajari huruf qaf. Qaf itu pangkal lidah mengarah ke langit-langit lunak paling belakang. Sementara huruf kaf itu di atas huruf qaf sedikit makhrajnya. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku, bak, bak. Kemudian sifat yang pertama yang ada pada huruf kaf yaitu hamas, mengalirnya nafas ketika hurufnya diucapkan. Ka, ki, ku, bak, bak. Kemudian sifat yang kedua ada syiddah, tertahannya suara ketika kaf disukunkan atau diwakafkan. Bak, bak, bak. Dan perlu kita perhatikan ketika kaf disukunkan atau diwakafkan, maka suaranya ditahan. Ini merupakan sifat dari syiddah. Di saat yang bersamaan kita masukkan juga sifat tambahannya yaitu hamas. Jadi ketika kaf disukunkan, bak, setelah syiddahnya kita pakai, sifat syiddahnya kita pakai, maka masuk ke sifat hamas. Ada percikan. Bak, 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 bik, buk. Jadi sifat syiddah dulu, baru sifat hamas setelahnya. Bak, bik, buk, dan ini khusus untuk huruf kaf ketika sukun atau wakaf. Kemudian sifat yang ketiga ada istifal, yaitu rendah lidahnya, jadi hurufnya huruf-huruf tipis. Faruqiqan mustafila min ahrufi, kata Imam Ibnul Jazari, tipiskanlah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, yaitu rendah lidahnya. Kemudian sifat yang keempat ada infitah, terbuka aula tengah lidah, dikarenakan pangkal dan tengah lidah tidak naik, jadi ruangan atau aula tengah lidahnya terbuka. Ka, ka, ki, ku ketika hurufnya diucapkan. Kemudian sifat yang terakhir ada sifat ismat, yaitu susah pengucapan bagi lisan orang-orang Arab. Baik, kita coba praktek pada huruf kaf. Silakan teman-teman simak dan diikuti. Wahid, isnan, salasah. Ka, ki, ku, bak. Perhatikannya, bak, ada hamasnya, bak. Jangan dibaca bak, bak, bak. Kita ulangi lagi ya. Kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Sekali lagi. Kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita mengucapkan huruf kaf adalah ketika ikhfa, sukun tanwin bertemu dengan kaf, maka dengungnya itu seperti kita mengucapkan huruf atau kata angka dalam bahasa Indonesia. Angka, 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 angka. Contoh, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ضَنْكًا أَنْكًا. Jadi ketika ikhfa'nya sukun tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka dengungnya itu mirip ketika kita mengucapkan kalimat atau kata angka dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita coba praktik pada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika huruf kaf diucapkan, banyak di antara kita yang membaca ketika kaf disukunkan, itu banyak yang membaca pakai qalqalah atau pantulan. Contoh pada kalimat
wa aktsaruhumul fasiqun. Ini keliru karena huruf kaf tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi cara bacanya tidak ada pantulan. Wa aktsaruhumul fasiqun. Bukan bukan. Ini keliru. Kemudian kesalahan yang kedua, sering bergantinya makhraj antara kaf dengan qaf. Contoh ka dibaca kafnya menyerupai huruf qaf. Ini juga keliru dalam pembacaan huruf kaf. Kemudian kesalahan yang ketiga, sering berlebihan dalam sifat hamas ketika huruf kaf disukunkan. Contoh bak. Terlalu berlebihan. Bak. Bukan bak. Kemudian kita lanjut ke huruf lam. Huruf lam makhrajnya adalah ujung sisi lidah menempel ke langit-langit atas. Wallamu adnaha limuntahaha, kata Imam Ibnul Jazari. Huruf lam itu makhrajnya adalah sisi atau tepi lidah bagian bawah hingga ke akhir hujung lidah. Alla, la, li, lu, bal. Kemudian yang pertama sifat dari lam yaitu jahar, tidak mengalir nafasnya ketika hurufnya diucapkan. Kemudian tawassut, pertengahan antara syiddah, tertahannya suara, dengan rokhawah, terlepasnya suara. Jadi huruf lam memiliki sifat tawassut, dia tidak tertahan dan tidak pula terlepas. Jadi pertengahan. La, li, lu, bal. Kemudian istifal, rendah lidahnya dikarenakan tengah lidahnya tidak naik ke langit-langit. Jadi dia termasuk ke dalam huruf-huruf yang tipis. La, li, lu, bukan la, bukan la, tapi la, li, lu, tipis. Kemudian infitah, terbuka aula tengah lidahnya karena pangkalan tengah lidahnya tidak naik. Kemudian idlaqa, mudah pengucapannya bagi lisan orang-orang Arab. Dan sifat yang terakhir pada huruf lam yaitu inhiraf, melencengnya makhraj dari makhrajnya yang sebenarnya. Kita coba praktek pada huruf lam. Wahid, isnan, salasah. La, li, lu, bal. Lu, lal, la, ni, lal, na, minal, mul, ni, mali, lal, la, ni, la. Sekali lagi. La, li, lu, bal. Lu, lal, la, ni, lal, na, minal, mul, ni, mali, lal, la, ni, la. Kita coba praktek pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian kita lanjut ke kesalahan yang sering terjadi ketika huruf lam diucapkan. Yang pertama adalah ketika huruf lam sukun, itu banyak di antara kita pembaca Quran yang membacanya dengan pantulan atau qalqalah. Contoh pada suratul Fatihah ayat 2, banyak yang baca alham, bukan al tapi alham. Jadi banyak di antara kita yang membaca huruf lam itu ketika sukun dipantulkan al. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, sering kita dapati orang-orang atau kita semua pembaca Quran ketika mengucapkan huruf lam itu dibaca tebal. La. Padahal pada hakikatnya huruf lam itu tipis, kecuali beberapa keadaan. Ketika lam masuk ke lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, yang mana sebelumnya itu huruf fathah dhammah. Dalam kondisi ini baru huruf lam dibaca tebal. Contoh pada kalimat tallah, humullah, baru dibaca tebal ketika lam masuk ke lafzul jalalah, lafaz Allah, yang mana sebelumnya fathah atau dhammah. Tapi selain dari dua kondisi ini, maka huruf lam selamanya dibaca tipis. Kemudian huruf yang akan kita bahas terakhir pada pertemuan kita kali ini adalah huruf mim. Mim makhrajnya adalah dua bibir bertemu, ma.
dan ada disertai dengan dengung tambahan sedikit ke hidung. Ma. Jadi makhrajnya dua bibir syafatain. Kemudian sifat yang ada pada huruf mim, yang pertama sifat jahar, yaitu tidak mengalirnya nafas ketika hurufnya diucapkan. Ma, mi, mu, bam. Kemudian tawassut sama kayak lam, pertengahan antara syiddah dan rukhawah, antara tertahannya suara dengan tidak tertahannya suara. Jadi pertengahan, tidak tertahan dan juga tidak terlalu terlepas. Ma, mi, mu, an'amta alaihim. Paham? Kemudian istifal, rendah lidahnya. Jadi dia termasuk juga huruf-huruf tipis. Kemudian infitah, terbuka aula tengah lidah. Dan terakhir idlaq, mudah pengucapannya bagi lisan orang-orang Arab. Kemudian kita masuk ke praktek sedikit. Diperhatikan dan kita coba praktek sama-sama. Wahid, isnan, salasah. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mam, na, minal, mum, ni, mami, mam, mani, ma. Sekali lagi. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mam, na, minal, mum, ni, mami, mam, mani, ma. Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca atau mengucapkan huruf mim, ketika dia sukun, jangan sampai lupa kita memberikan sifat gunnah atau dengung kepada huruf mim sukun. Contoh pada kalimat alaihim, ada sedikit dengung ketika huruf mim disukunkan. Kemudian kita coba praktek pada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ditutup rapat ya, jangan tapi ditutup rapat ketika huruf mim diucapkan. Kemudian kesalahan yang sering kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran pada huruf mim, yaitu ketika huruf mim disukunkan. Banyak yang dibaca dengan pantulan, dengan qalqalah. Padahal sekali lagi kita ingatkan, mim tidak ada sifat qalqalah atau pantulan. Contoh yang sering kita dengar, an'amata, amta, bukan an'amata. Kemudian kalimat yang lain, contoh alhamdulillah. Ada juga yang baca alhamdulillah. Jangan, sekali lagi disampaikan, mim tidak memiliki sifat qalqalah, memantul. Jadi tidak tepat ketika sifat qalqalah kita masukkan ke dalam huruf mim. Sekian dulu untuk pembelajaran kita pada episode kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada episode berikutnya, insyaallah. Dan jangan lupa dipelajari kembali. Kalau belum paham, diulangi lagi sampai kita benar-benar paham tentang pelajaran yang disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.